Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dianto, NIM 11820712417. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait mata kuliah hukum kontrak dengan judul perjanjian nominat bab 2. Oke, langsung aja masuk materi yang pertama, mengenai penitipan barang. Baiklah, penitipan barang merupakan perjanjian real. Kenapa dikatakan perjanjian real? Karena dia baru akan terjadi dengan dilakukannya sesuatu perbuatan yang nyata, yaitu dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi maksudnya di sini, ketika kita menitipkan sebuah barang, itu bakal dikatakan perjanjian real apabila barang yang dalam berbentuk nyata itu sudah dijelaskan kepada orang lain. Dan yang kedua, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1694 1694 dijelaskan penentuan barang adalah penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Ini terdapat di pasal 1694 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Yang kedua, adapun dua macam bentuk penitipan barang. Yang pertama penitipan sejati dan yang kedua penitipan sekestrasi. Yang pertama penitipan barang sejati. Penitipan barang sejati ini dianggap dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Penitipan barang ini dapat terjadi dengan sukarela terpaksa. Dan yang kedua, penitipan barang sekestrasi. Maksudnya di sini adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan di tangan seseorang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk setelah perselisihan itu diputus dan mengembalikan barang itu kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya. Di sini sekestrasi ini terdapat di pasal 1730 KUH Perdata. Yang slide keempat, hak dan kewajiban penyimpanan barang. Pada dasarnya ada dua pihak yang terkait dengan perjanjian penitipan barang. Yang pertama bewar giver dan yang kedua bewar nemer. Bewar giver ini adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan, dan yang kedua bewar nemer adalah orang yang menerima barang untuk disimpan. Adapun kewajiban bagi orang yang penyimpan barang, yang pertama memelihara barangnya dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya, dan yang ketiga memeliharanya dilakukan dengan hati-hati. Dan ada juga hak penyimpan barang, hak yang menyimpan barang. Yang pertama penggantian biaya untuk mempertahankan barang. Jadi ketika seseorang itu menitipkan sebuah barangnya, dia berhak meminta penggantian biaya selama barang disimpan, dipertahankan. Dan yang kedua penggantian kerugian yang diderita dalam penyimpanan barang. Dan yang ketiga menahan barang tersebut sebelum pengganti biaya dan kerugian diterima dari penitip. Jadi maksud di sini mungkin ketika menitipkan suatu barang, orang yang dititipkan itu memintai upah atau semacam hadiah, mungkin di situ diminta penggantian biaya kerugian dan diterima, harus menahan barang tersebut sebelum upah dikasih ke barang pengganti ke penitip. Dan yang ketiga pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan satu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dan dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah melewatkannya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. Di sini terdapat dalam pasal 1740 KUH di BW. Adapun kewajiban seseorang yang menerima pinjam pakai. Yang pertama, seseorang yang menerima pinjaman wajib memelihara dengan baik. Dan yang kedua, mengembalikan barang yang dipinjam dengan tepat waktu. Dan ketiga, jika barang yang musnah atau rusak, maka si peminjam wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian barang yang dipinjam. Materi yang keempat itu pinjam meminjam.
Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Di sini dalam pinjam meminjam terdapat dalam pasal 1794 KUH adapun syarat pinjam meminjam yang pertama adanya para pihak, adanya kedua belah pihak, dan yang kedua adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan yang ketiga adanya sejumlah barang tertentu. Sejumlah barang tertentu maksudnya ada barang yang dipinjamkan dan yang meminjam, dan yang keempat adanya pengembalian pinjaman. Perbedaan perjanjian pinjam pakai dan pinjam meminjam. Perbedaan perjanjian pinjam pakai, objek perjanjian pinjam pakai barang dipakai tidak habis atau musnah, sedangkan perjanjian pinjam meminjam objek atau barang dipakai itu akan habis atau musnah, misalnya antara kreditur dan debitur. Dan yang kedua, orang yang diberikan pinjaman merupakan pemilik sementara di perjanjian pinjam pakai, sedangkan di perjanjian pinjam meminjam orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak. Di sini perbedaannya, kalau orang pinjam pakai merupakan pemilik sementara saja, sedangkan di perjanjian pinjam meminjam merupakan pemilik mutlak. Dan yang ketiga, jika barang yang dipinjam rusak atau musnah, pihak peminjam sementara wajib menggantinya di perjanjian pinjam pakai, sedangkan di perjanjian pinjam meminjam jika barangnya itu musnah, maka yang berhak menggantinya itu peminjam mutlak itu sendiri, tidak orang yang meminjamkan. Yang kelima, pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Yang menerimanya itu untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Di sini terdapat di pasal 1792 KUH di BW. Sedangkan di dalam Nieuwe Burgerlijk Wetboek Nederland (NBW) atau BW Belanda, definisinya berbeda. Di sini definisi dari NBW tersebut adalah perjanjian pemberian perintah di mana pihak yang satu, penerima perintah, mengikat diri terhadap pihak lain, pemberi perintah, untuk atas biaya pemerintah melakukan suatu atau lebih perbuatan hukum. Itu perbedaannya. Adapun yang selanjutnya, subjek dan objek pemberi kuasa. Yang subjek pemberi kuasa terdiri dari dua. Yang pertama pihak memberikan kuasa, leesheber, dan yang kedua pihak penerima kuasa. Penerima kuasa ini mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam surat kuasa. Penerima kuasa ini dapat mewakili kepentingan hukum pemberian kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi sini penerima kuasa merupakan pihak formil yang memiliki otoritas untuk langsung mengikatkan pemberi kuasa sebagai pihak material. Dan objek pemberi kuasa menurut pasal 1792 KUH adalah orang yang menyelenggarakan sesuatu urusan. Maksudnya di situ urusan yang berkaitan tentang hubungan hukum, misalnya transaksi antara dua orang atau lebih, misalnya melakukan perjanjian, pokoknya kegiatan melakukan perbuatan hukum. Yang selanjutnya, bunga tetap atau bunga abadi. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas jumlah uang pokok yang tidak akan dimintai kembali. Di sini bunga tetap atau abadi ini terdapat dalam pasal 1770 KUH Perdata di BW. Adapun cara yang dapat dilakukan jika seseorang berutang dan tidak membayar bunga tetap atau abadi, yaitu antara lain yang pertama, ia tidak membayar apapun dari bunga yang harus dibayarkannya selama 2 tahun berturut-turut. Dan kedua, apabila ia lalai memberikan pinjaman yang dijanjikan kepada direktur, dia akan memberikan sebuah jaminan. Dan ketiga, jika dia dinyatakan palit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu membayar. Di sini cara yang ketiga ini terdapat dalam pasal 1772 KUH Perdata.
Adapun yang selanjutnya perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untungnya rugi, untung atau ruginya baik bagi semua pihak maupun pihak sementara yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Di sini terdapat di dalam pasal 1774 KUH Per. Adapun tiga jenis perjanjian untung-untungan. Yang pertama perjanjian pertanggungan yaitu asuransi, yang kedua bunga cagai hidup, dan yang ketiga perjudian atau pertaruhan. Terdapat di pasal 1774 KUH Per. Selanjutnya penanggungan utang. Penanggungan utang adalah merupakan suatu perjanjian yang dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengingatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, dan bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, maka dia akan dikenakan sanksi ataupun peringatan. Ini penanggungan utang ini terdapat dalam pasal 1820 KUH Per. Sedangkan dalam istilah yang digunakan hukum perdata, penanggungan utang ini disebut bortoch atau disebut juga dengan jaminan penanggungan. Terus selanjutnya ada pun unsur-unsur penanggungan utang yang antara lain, yang pertama penanggungan merupakan suatu perjanjian, yang kedua borg ini merupakan pihak ketiga, yang ketiga penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur, dan yang keempat borg ini menyingkatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur belum prestasi. Adapun yang terakhir yang kelima ada perjanjian bersyarat. Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan menjanjikannya perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkannya atau menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara lagi. Di sini dalam perjanjian perdamaian ini terdapat di pasal 1851 KUH Per atau BW. Sedangkan di dalam bahasa Belanda perjanjian perdamaian dalam bahasa Belanda ini disebut dengan dading, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah. Sedangkan kata vergelet disamakan dengan kata sepakat atau musyawarah ataupun persesuaian, yang diartikan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas dasar saling pengertian untuk mengakhiri suatu perkara. Jadi perjanjian perdamaian ini intinya dibuat untuk mengakhiri suatu perkara yang timbul di pengadilan atau suatu perkara yang nantinya bakal diajukan pengadilan. Maka perjanjian perdamaian ini dibuat atas dasar pihak ketiga sebagai arbitrase. Adapun unsur dan syarat perjanjian perdamaian, yang pertama ada persetujuan antara kedua belah pihak, yang kedua kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, dan yang ketiga isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis. Dan yang keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Adapun subjek dan objek dalam perjanjian perdamaian. Yang pertama subjeknya para wali dan para pengampu atau orang tua, termasuk juga. Yang kedua kepala-kepala daerah dan kepala-kepala lembaga hukum. Di sini terdapat dalam pasal 1852 KUH Per. Dan yang selanjutnya objek perdamaian. Yang pertama antara lain perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dan yang kedua, setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Dan yang terakhir, akibat hukum dan tujuan perjanjian perdamaian. Akibat hukum perdamaian ya, yang pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sini jelaskan dalam pasal 1858 ayat 1 dan pasal 130 ayat 2 KUH Perdata. Yang kedua, tertutupnya upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 130 ayat 2 HIR bahwa perdamaian putusan perdamaian. Dan yang terakhir,
mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan demikian, terhadap putusan perdamaian berlaku ketentuan pasal 1339 dan pasal 1348 KUH Perdata. Tujuan perjanjian perdamaian. Yang pertama, mencegah terjadinya sengketa yang masih bisa dilangsungkan ke dalam bentuk hukum acara perdata. Dan yang kedua, untuk menghentikan suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Jadi terkait suatu case atau kasus yang sedang terjadi di pengadilan, di sini muncullah sebuah arbitrase atau orang ketiga yang bertujuan untuk menghilangkan kasus, atau timbullah perjanjian perdamaian ini supaya kasus itu hilang, tidak dilangsungkan lagi ke pengadilan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah-salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.